Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 204200028 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 5 kelas A. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran IPA tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Ibu Nasyariah Siregar, SPDI, MPDI. Model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA, yang pertama ada contextual teaching and learning, yang kedua ada problem based learning, yang ketiga ada inquiry learning, yang keempat ada discovery learning, dan yang kelima ada project based learning. Yang pertama yaitu model contextual teaching and learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajarinya dan mengaitkannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa. Prinsip pembelajaran kontekstual ini yaitu aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat saja, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning, yaitu suatu model pembelajaran yang menghadirkan masalah sebagai pembelajaran. Masalah tersebut merupakan masalah nyata yang menyangkut peristiwa kehidupan sehari-hari dalam upaya melatih siswa dapat aktif mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, memecahkan masalah, dan menemukan solusi. Ketiga yaitu inquiry learning. Model ini yaitu aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang keempat yaitu model discovery learning. Model ini merujuk pada proses pembelajaran di mana siswa berusaha sendiri mencari permasalahan dengan modal pengetahuan yang dimiliki, untuk kemudian menghasilkan pengetahuan baru yang benar-benar bermakna melalui serangkaian proses ilmiah. Yang terakhir yaitu model pembelajaran project based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu metode diskusi, merupakan metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode ini yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab, merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung yang bersifat dua arah karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Metode ini bertujuan untuk merangsang berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu metode simulasi. Metode ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Keempat, metode proyek. Dalam melaksanakan metode proyek, guru perlu berperan aktif dalam membantu dan membimbing siswa agar proyek tersebut berhasil. Yang kelima yaitu metode eksperimen. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran IPA. Eksperimen atau percobaan dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Dan melakukan eksperimen harus diawali dengan adanya masalah yang berupa pertanyaan. Selanjutnya yaitu materi. Di sini materi IPA kelas 4 yaitu perubahan kenampakan bumi dan benda langit.
Yang pertama yaitu kenampakan bumi. Kenampakan bumi dapat mengalami perubahan, seperti pasang naik dan pasang surut air laut. Pasang naik air laut adalah keadaan permukaan air yang naik, sehingga air tampak bertambah lebih banyak. Sedangkan pasang surut air laut adalah keadaan permukaan air yang turun. Pada saat itu, daratan di tepi pantai tampak lebih luas karena air laut surut. Jika permukaan air laut di pantai naik jauh lebih lebar, keadaan ini disebut dengan pasang naik. Sedangkan jika air laut menjorok ke laut, bagian pantai sedikit terendam pada malam hari akibat gaya tarik bulan, keadaan ini disebut dengan pasang surut. Oleh karena itu, pada siang hari air laut akan turun kembali. Selanjutnya yaitu perubahan kenampakan benda-benda langit. Yang pertama yaitu ada perubahan kenampakan bulan. Seperti yang kita tahu, bulan adalah benda langit yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat. Meskipun demikian, bentuknya terlihat berubah-ubah setiap malam. Perubahan bentuk tersebut disebabkan oleh perubahan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Perubahan itu menyebabkan ada kalanya bulan menerima cahaya matahari utuh. Perubahan ini menyebabkan bagian bulan yang gelap dan tidak terlihat oleh kita. Bagian bulan yang disinari oleh matahari dan terlihat oleh kita disebut dengan bulan purnama. Selanjutnya yaitu perubahan kenampakan matahari. Matahari adalah suatu bola gas yang berpijar. Matahari merupakan sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari seluruh permukaan matahari yang berpijar. Kenampakan matahari yang seolah-olah bergerak merupakan akibat dari rotasi bumi. Rotasi adalah gerak bumi pada sumbunya. Sebenarnya, matahari tidak bergerak dari timur ke barat, tetapi bumilah yang berotasi dari barat ke timur. Selanjutnya yaitu perubahan kenampakan bintang. Bintang adalah benda langit yang hanya terlihat pada malam hari, karena pada siang hari cahaya matahari jauh lebih terang daripada cahaya bintang. Bintang tampak kecil karena letaknya sangat jauh dari bumi. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Beberapa bintang yang berdekatan dengan membentuk suatu susunan yang disebut dengan rasi bintang. Yang pertama yaitu rasi bintang pari yang dipakai sebagai penunjuk ke arah selatan. Rasi bintang pari merupakan susunan 4 buah bintang yang membentuk gambar layang-layang. Selanjutnya yaitu rasi bintang biduk atau pedati sungsang atau beruang besar yang dipakai sebagai petunjuk arah ke arah utara. Adapun rasi bintang kalajengking tampak mengelompok membentuk gambar kalajengking. Rasi bintang ini terletak di sebelah tenggara. Jadi itulah materi tentang perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Selanjutnya yaitu media. Media yang digunakan pada materi ini yaitu media gambar. Melalui media gambar tersebut, siswa dapat memberikan contoh pengaruh pasang surut dan pasang naik air laut, dan siswa dapat menceritakan perubahan kenampakan bumi pada porosnya, yaitu pada siang dan malam hari. Materi ini merupakan contoh dari model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode tanya jawab. Evaluasi dari pembelajaran IPA yaitu dengan menggunakan lembar kerja peserta didik. Demikianlah video pembelajaran ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.